Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Minggu biasa ke-32, 6 November 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 38. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istrinya, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan memberi keturunan bagi saudaranya. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikian berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi, sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang semak duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sikat Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalem. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, merenungkan tentang kematian, kita harus sungguh-sungguh mengimani misteri karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus yang telah wafat dan bangkit dengan jaya. Karena cinta kasih yang mengagumkan ini menjadi harapan bagi kita. Di hadapan para ahli Taurat, Yesus menegaskan bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Israel itu adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mengimani Allah yang hidup sejatinya menjadikan hidup kita sebagai murid-Nya dapat memaknai perjalanan hidup di dunia ini secara baru. Hidup perlu kita terima penuh dengan rasa syukur, dipelihara dengan tekun, dan dibagikan dengan pengabdian demi keselamatan hidup sesama dan keutuhan alam ciptaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana orang Saduki disibukkan dengan pemikiran bahwa tidak ada kebangkitan.
Mereka berupaya membuktikan bahwa pemikiran mereka itu benar. Oleh karena itu, mereka pun hendak memastikan bahwa Yesus itu salah, Yesus itu keliru. Mereka mengajukan persoalan yang sebenarnya tidak berarti sama sekali dengan kehidupan kekal. Titik tolak pemikiran orang Saduki sudah salah sejak awal. Allah adalah Allah yang kekal. Ia telah ada sejak awal mula. Karena diliputi oleh pemikiran sendiri, maka orang-orang Saduki tidak mampu melihat kebenaran sejati yang diajarkan oleh Yesus. Berhadapan dengan kehidupan kekal dan kebangkitan, kita mungkin memiliki sikap seperti orang-orang Saduki. Kita disibukkan untuk memahami ajaran dengan titik tolak yang tidak sepenuhnya menolong kita untuk memahami kebangkitan dan kehidupan kekal. Seharusnya kita lebih membuka hati dan pikiran kita bagi karya Roh Kudus. Maka dengan demikian, kita lebih mampu menangkap makna sesungguhnya kehidupan kekal dan kebangkitan. Kita tidak hanya memahami arti dan makna kehidupan kekal dan kebangkitan. Lebih dari itu, kita tahu cara dan jalan untuk memperoleh hidup yang kekal. Cara dan jalan menuju kehidupan kekal adalah cara dan jalan Yesus itu sendiri. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita bersama-sama untuk mencapai kehidupan kekal dan kebangkitan itu. Maka mari kita belajar. Melalui bacaan Injil hari ini, kita diajak Tuhan untuk selalu mencari jalan kebenaran, mencari jalan kehidupan kekal dan kebangkitan, yaitu dengan cara mengikuti jalan Yesus Kristus itu sendiri. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi kita bersama-sama untuk berjalan bersama Yesus dengan perbuatan-perbuatan baik kita terhadap sesama kita maupun orang-orang yang kita jumpai setiap hari, baik di dalam pekerjaan maupun di dalam masyarakat dan keluarga. Maka pertanyaannya untuk kita refleksikan adalah, maukah kita mengikuti jalan Yesus? Ya Yesus, berikanlah kami roh kebijaksanaan untuk mengerti dan memahami ajaran-Mu, serta melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.